Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida OH-. Selanjutnya rumus asam kuat. Rumusnya ion hidrogen plus sama dengan molaritas asam dikali valensi asam. Yang kedua ada rumus asam lemah. Rumusnya itu ion hidrogen plus sama dengan akar tetapan lemah dikali molaritas asam. Saya akan menjelaskan rumus basa kuat dan basa lemah. Yang pertama ada basa kuat OH- sama dengan molaritas basa dikali dengan valensi basa. Molaritas basa sama dengan mol basa dibagi dengan volume larutan darah kita. Molaritas basa massa senyawa asam dibagi dengan massa molekul relatif dikali dengan 1000 sama dibagi volume larutan dalam diri. Molaritas basa sama dengan massa jenis dikali 10% dibagi massa molekul relatif. Dan ini adalah tabel untuk rumus basa kuat. Pertama ada hidroksida, rumus molekul NaOH, dan kalium hidroksida, rumus molekulnya adalah KOH, dan kalsium hidroksida CaOH2, magnesium hidroksida, rumus molekulnya MgOH2, dan strontium hidroksida, rumus molekulnya ada SrOH2. Dan yang kedua ada basa lemah. Rumus basa lemah ada OH- sama dengan tetapan ionisasi basa dikali dengan molaritas larutan basa. OH- sama dengan derajat ionisasi dikali dengan molaritas larutan basa. Yang A sama dengan tetapi ionisasi basa dibagi dengan molaritas larutan basa. Dan ini adalah tabel untuk basa lemah. Dimetil amina rumus molekuler adalah CH3 2NH, dan metil amina rumus molekuler CH3 NH2. etilamina rumus molekuler ada CH3 CH2 NH2. Trimetil amina rumus molekuler ada CH3 CN. Amonia rumus molekuler ada NH3. Dan poin C, saya akan menjelaskan mengenai konsep asam basa menurut bangsa Italia, di mana konsep ini mendefinisikan bahwa zat asam dapat melepaskan proton ion hidrogen H+ dan juga zat basa sebagai zat yang dapat menerima proton. Nah, di sini terdapat contoh dari persamaan asam basa konjugasi. Yang pertama ada NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-, di mana NH3 ini menjadi basa dan NH4 itu menjadi asam konjugasi karena NH3 mendapatkan H dari H2O, dan juga H2O menjadi asam dan OH- menjadi basa konjugasi. Yang kedua ada H2C2O4 di mana dia menjadi asam, dan juga HC2O4- menjadi basa konjugasi karena dia mendapatkan sumbangan H dari H2O, dan juga H2O menjadi basa serta H3O+ menjadi asam konjugasi. Bagian B terdapat konsep asam basa Lewis. Asam Lewis adalah setiap molekul atau senyawa yang mengandung orbital kosong dan dapat menerima elektron. Dan ada juga basa Lewis, yaitu setiap molekul atau senyawa yang menyumbangkan atau mendonasikan elektron. Terus terdapat dua contoh asam basa Lewis. Yang pertama, H+ itu sebagai asam dan OH2 sebagai basa menjadi H2O. Dan yang kedua ada H+ sebagai asam plus NH3 sebagai basa dan menjadi NH4+. Soalnya ialah tabel 5 asam kuat, 5 asam lemah, dan contoh 2 perhitungan asam kuat serta 2 perhitungan asam lemah. Jadi di sini udah ada contoh 5 tabel asam kuat, yaitu yang pertama ada HCl hidrogen klorida, H2SO4 asam sulfat, HI asam iodida, HNO3 asam nitrat, HBr hidrogen bromida. Lalu asam lemah HNO2 asam nitrit, HF asam klorida, HCN asam sianida, H2S asam sulfida, dan H3PO4 asam fosfat. Nah, untuk contoh soal asam lemah, yang pertama itu ada diketahui HNO memiliki konsentrasi sebanyak 0,05 m. Lalu di sini diketahui tetapan asamnya ialah 5 kali 10 pangkat melipat. Jadi,
Rumus asam lemah ialah H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya kita ambil dari atas, lalu Ma-nya kita jadikan 5 kali 10 pangkat 3. Kita kalikan, lalu kita tambahkan pangkatnya menjadi 6. Kita hilangkan akarnya menjadi 5 kali 10 pangkat 3. Lalu kita hitung pH-nya, memiliki rumus yaitu min log H plus. Min log H plus kita ambil dari sini. Lalu min 3 kita pindahkan ke depan menjadi 3 min log 5. Berarti persoalan nomor 2 yaitu HF memiliki konsentrasi sebanyak 0,01 dan Ka-nya 4 kali 10 pangkat 4. Contoh asam kuat. Nah, di sini diketahui HCl memiliki konsentrasi sekitar 0,04. Lalu asam kuat memiliki rumus alfa dikali Ma. Nah, alfanya ini adalah banyaknya H pada senyawa. Di sini kita jadikan dulu. Jadi asam lemah nomor 1 itu hasilnya 3 min log 5, yang nomor 2 itu 3 min log 2. Lalu asam kuat yang nomor 1 hasilnya adalah 2 min log 4 dan yang kedua 2 min log 2. Di sini saya akan menjelaskan poin V mengenai konsep pH 1 sampai 14 menurut asam basa dan indikator alami serta sintesisnya. Yang pertama, lautan asam. Apabila nilai pH di bawah 7, maka disebut dengan lautan asam. Semakin kuat keasamannya, nilai pH maka semakin kecil. Kekuatan keasamannya sendiri tergantung pada kemampuan untuk menghasilkan ion H. Asam akan kuat jika lautannya dalam air menghasilkan ion H lebih banyak daripada asam lemah. Yang kedua, lautan netral. Jenis selanjutnya adalah lautan netral dengan nilai pH yang tetap di angka 7. Yang ketiga, lautan basa. Lautan basa memiliki nilai pH di atas 7. Basa yang kuat biasanya nilainya mendekati angka 14. Selanjutnya, indikator alami. Yang pertama, kubis merah. Yang kedua, kunyit. Yang ketiga, rosella. Yang keempat, daun mengkudu. Selanjutnya, indikator sintesis. Yang pertama ada phenolphthalein, yang kedua mentil oranye, yang ketiga ada litmus.